Halo Mirsa, selamat pagi. Pergantian malam tahun baru tim Satgas COVID-19 di berbagai daerah disibukkan dengan ulah warga yang tetap saja berkerumun meski sudah ada himbauan bahkan larangan untuk menggelar pesta yang memicu kerumunan. Saya, Lady Marina, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Pemirsa, malam tahun baru kebakaran terjadi di sejumlah tempat. Di kota Tangerang, Banten, kebakaran hebat melahap 4 ruko yang berada di pusat pertokoan Harmoni Cimone, Karawaci. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu ruko berisi karpet impor yang merembet ke 3 ruko di sebelahnya. Kobaran api melahap habis 4 rumah toko yang digunakan untuk berdagang perlengkapan per, karpet impor, serta elektronik di dalam pusat pertokoan Harmoni Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten, Jumat dini hari. Kebakaran diwarnai percikan kabel listrik disertai ledakan. Api diduga berasal dari korsleting listrik dari toko karpet impor. Besarnya kobaran api dan banyaknya bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat merembet ke 3 ruko di sebelahnya. Pekerja yang sebelumnya menginap di dalam salah satu ruko telah dievakuasi petugas ke tempat yang aman. Petugas pemadam kebakaran dan BPBD Kota Tangerang berjibaku untuk menjinakkan api agar tidak lagi merembet ke ruko lain, mengingat terdapat puluhan ruko di pusat pertokoan tersebut. Nomor 15 itu sama ruko 16 itu kan berseberangan. Jadi ada mungkin korsleting listrik atau dari ruko yang sebelah mana kurang tahu. Ya untuk nomor ruko 15-nya itu dia produksi per, terus yang sebelahnya lagi itu toko tekstil semacam karpet impor gitu sih. Kalau untuk nomor ruko 15-16 udah agak kosong. Kalau untuk nomor 14 itu sebenarnya ada penghuninya, cuma mungkin udah dievakuasi kali ya sama petugas. Sulitnya pasokan air dan besarnya kobaran api menyebabkan petugas dari BPBD Kota Tangerang menemui kesulitan untuk memadamkan sumber api. Api baru dapat dipadamkan beberapa jam kemudian. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Pemirsa, malam tahun baru di Kota Ketapang, Kalimantan Barat diwarnai kebakaran 2 rumah warga yang bersebelahan. Kebakaran ini justru memicu kerumunan warga yang menonton. Padahal sebelumnya larangan berkerumun telah diberlakukan di kafe-kafe maupun tempat hiburan malam untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Sejumlah petugas ini terus berupaya menghalau dan membubarkan warga yang berkerumun untuk menonton dan merekam kebakaran 2 rumah di Jalan Gatot Subroto, Kota Ketapang, Kamis malam. Tanpa mengindahkan protokol kesehatan, warga berkerumun menonton kebakaran. Petugas pun meminta warga untuk bubar guna mencegah potensi penularan COVID-19. Tak hanya itu, kerumunan warga juga sempat membuat upaya pemadaman kebakaran terhalang karena mobil pemadam kesulitan saat hendak masuk ke lokasi. Tak hanya itu, ketersediaan air untuk pemadaman juga sulit didapat oleh petugas. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas melakukan penyekatan agar api tidak menjalar ke rumah lain. Awal kendaraan masuk itu sudah terhambat dan juga ketika berusaha mengalirkan air, berusaha menyuplai air, memang juga terganggu kerumunan warga yang berusaha mengabadikan momen mau foto, tetapi pada akhirnya gerakan itu malah memperlambat pekerjaan dari pemadam kebakaran.
Petugas pemadam kebakaran berharap warga yang sedang menonton tidak berkerumun di lokasi kebakaran karena dapat menimbulkan resiko lain seperti terkena siraman air, sengatan api, bahkan tersengat listrik dari aliran rumah yang terbakar. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rosi Yulijar, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk memutus mata rantai penularan COVID-19, pemerintah di berbagai daerah dan kota telah melarang perayaan malam tahun baru dan kerumunan warga. Namun ternyata warga di sejumlah daerah masih saja nekat berkumpul, bahkan tawuran, sehingga terpaksa dibubarkan oleh petugas. Di Makassar, petugas bahkan terpaksa menggunakan water cannon untuk membubarkan massa. Tim unit reaksi cepat Polres Pelabuhan langsung menerjunkan mobil water cannon guna melakukan penyemprotan terhadap warga yang masih membandel berkerumun pada malam pergantian tahun baru. Polisi pun menyisir sepanjang jalan Cambaya yang berada di Kecamatan Ujung Tanah hingga membuat sejumlah warga panik dan berteriak histeris karena takut disiram air. Polisi juga mendapati salah satu toko kelontong yang menjual minuman keras saat dilakukan pemeriksaan. Polisi menemukan puluhan dus miras dan langsung melakukan penyitaan. Pemilik toko juga ikut diamankan untuk dilakukan pemeriksaan. Ini mengacu dari surat edaran Wali Kota Makassar dan maklumat Kapolri tentang larangan bunyi-bunyi petasan maupun kegiatan acara berkumpul. Kemudian kami melakukan antisipasi akan terjadinya perang kelompok di wilayah Kecamatan Ujung Tanah. Tembakan gas peringatan juga mewarnai pembubaran tawuran dua kelompok di malam peringatan Tahun Baru di Kota Makassar. Dua kubu terlibat saling serang menggunakan batu dan busur panah. Para pelaku mematikan lampu penerangan jalan serta lampu penerangan rumah warga untuk memudahkan keduanya saling serang. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk mengurai massa yang sempat melakukan perlawanan ke aparat kepolisian. Tawuran dua kelompok pemuda diduga dipicu permainan petasan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, di Medan, Sumatera Utara, warga juga masih saja berkerumun untuk merayakan pesta Tahun Baru, sehingga dibubarkan secara paksa oleh petugas. Tim gabungan mulai dari anggota Satpol PP, petugas kepolisian, hingga aparat TNI diturunkan untuk membubarkan warga yang berkerumun di sepanjang kawasan Jalan Gagak Hitam, Medan, Sumatera Utara. Warga pun berhamburan saat dibubarkan oleh petugas gabungan. Sejumlah warga yang berkerumun ini berencana menggelar pesta kembang api guna melakukan perayaan malam pergantian tahun. Sementara itu, banyaknya warga yang berkerumun sempat menyulitkan petugas untuk melakukan pembubaran. Petugas kepolisian juga mengamankan dua orang warga yang kedapatan sedang bermain kembang api di lokasi. Guna penyelidikan selanjutnya, kedua warga yang diamankan ini langsung dibawa ke Mapolsek Sunggal guna dimintai keterangan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, di Atambua, Nusa Tenggara Timur, tim Satgas Gabungan juga membubarkan kerumunan warga yang menggelar pesta perayaan Tahun Baru. Namun sebagian warga melawan saat dibubarkan sehingga terjadi saling dorong antara aparat dengan warga. Aksi saling dorong ini terjadi antara warga dan aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Aksi saling dorong disertai adu mulut terjadi karena sejumlah warga menolak untuk bubar sesuai permintaan petugas.
Petugas pun akhirnya membubarkan paksa sejumlah warga yang masih berkerumun. Sementara warga yang melawan diamankan aparat dan dibawa ke kantor polisi. Sebelumnya, aparat telah mengeluarkan himbauan untuk tidak menggelar pesta perayaan tahun baru dengan berkumpul atau berkerumun guna memutus mata rantai penularan COVID-19. Ya, kita tidak ada perayaan-perayaan, kerumunan-kerumunan karena ini COVID-19. Kita taat kepada peraturan COVID-19, jadi tidak ada kumpul-kumpul. Kalau memang ada, ya kita himbau untuk kita bubarkan, untuk kembali ke rumah. Aparat gabungan berpatroli dalam beberapa regu untuk tetap menjaga situasi agar malam pergantian tahun baru tetap kondusif. Dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Dilepayong, iNews melaporkan. Pemirsa, kedapatan beroperasi pada malam pergantian tahun 2 bar di Jakarta disegel polisi. 2 pegawai bar di Jakarta Selatan ini reaktif tes antigen. Di malam pergantian tahun, aparat gabungan melakukan razia di sejumlah tempat hiburan. 2 bar di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat didatangi aparat. Kedua bar ini kedapatan beroperasi saat malam pergantian tahun. Aparat pun memeriksa pengelola dan membubarkan pengunjung. Guna mencegah penularan COVID-19, aparat juga melakukan pemeriksaan antigen kepada pegawai dan pengunjung. Hasilnya 2 pegawai di bar Jakarta Selatan reaktif dan akan dilakukan tes PCR lanjutan. Menutup 2 tempat ya. Yang pertama adalah di Koda di Sudirman 78 ya. Sama di sini di Bangker. Bangker ini di Jalan Melawai ya. Ini yang fatal betul ya. Kerumunannya udah cukup banyak. Ya, dan tidak pakai masker. Sesuai tidak pakai masker, tidak jaga jarak. Ya, ini akan saya polis lain dan akan disegel dan akan saya buat rekomendasi kepada Pol PP supaya dicabut izinnya. Ini melanggar terlalu nih. Selain melanggar aturan jam operasional, pengunjung juga kedapatan berkerumun. Aparat akhirnya menyegel kedua bar karena melanggar protokol kesehatan dan aturan larangan beroperasinya tempat usaha di malam pergantian tahun. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, 10 kg sabu diselundupkan ke Jakarta disembunyikan dalam tangki mobil untuk mengelabui polisi. Diduga pengirim sabu merupakan jaringan narkoba internasional pesanan untuk perayaan pesta pergantian tahun di ibu kota. Mekanik bengkel ini membongkar tangki mobil yang diamankan polisi bersama 4 penumpangnya di sebuah apartemen di Kemayoran, Jakarta Pusat. Pembongkaran dilakukan karena 4 orang yang ditangkap mengakui membawa sabu dan disembunyikan dalam tangki. Paket sabu dalam kemasan teh Cina ukuran besar dalam beberapa bungkus ditumpuk dalam tangki mobil. Pengakuan para pelaku, sabu yang akan diedarkan seberat 10 kg. Sabu dibawa para pelaku dari wilayah Sumatera Utara dan diantar ke sebuah apartemen di kawasan Kemayoran. Memasukkan ke dalam tangki mobil, kalau melihat packingannya ini barang kemungkinan dari Malaysia atau dari Myanmar. Ini masih kita dalami, barang ini dari mana dan dibawa mau kemana. Ada 4 yang kita amankan, yaitu MM, RS. Mungkin dengan dia undercover hanya 4 orang, polisi juga tidak akan menyangka bahwa dia bisa melewati masuk Jakarta. Polisi kini masih memeriksa para tersangka untuk mengetahui jaringan pemasok sabu. Keempat tersangka terancam hukuman mati dengan barang bukti sabu 10 kg. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Di Bonceng, calon suami seorang wanita calon pengantin tewas tertabrak truk. Sang penabrak pun diburu polisi. Sergap segera kembali sesaat lagi.